Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rojab di channel pengenalan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai memori. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sahabat-sahabat semua sudah mengetahui bahwa dalam sebuah komputer terdapat proses pengolahan data. Pada saat melakukan pengolahan data, CPU memerlukan suatu perangkat bantu yang berfungsi untuk menyimpan data yang sedang diolah ataupun data hasil pengolahan. Perangkat yang dimaksud dinamakan memori. Jadi secara teknis, memori dapat didefinisikan sebagai sebuah perangkat dalam komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data, baik penyimpanan data sementara maupun penyimpanan data permanen. Memori dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama, yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah volatile memory, memori yang bersifat sementara. Data pada volatile memory akan hilang ketika sumber daya dimatikan. Contoh memori yang bersifat volatile antara lain adalah RAM, cache memory, dan register. Kemudian kategori memori yang kedua adalah non-volatile, yang bermaksud bersifat tetap. Artinya, data yang tersimpan dalam memori akan tetap ada meskipun sumber daya dimatikan. Contoh memori kategori ini antara lain adalah flash disk, hard disk, dan ROM. Kemudian berdasarkan fungsinya, memori dapat dikategorikan dalam dua macam. Yang pertama adalah memori utama atau primary memory. Primary memory dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui jalur I/O. Memori ini berisi data yang secara aktif sedang digunakan dalam operasi CPU dan bersifat volatil. Kemudian kategori yang kedua adalah memori tambahan atau secondary memory, yaitu memori yang digunakan sebagai media penyimpanan data permanen dan bersifat non-volatil. Data yang disimpan di sini berupa data program ataupun data hasil pengolahan dari program. Kemudian menurut tipe aksesnya, memori dapat dibagi menjadi RAM, Random Access Memory, yaitu memori yang pengaksesannya dilakukan secara acak oleh prosesor. Memori kategori ini antara lain adalah DRAM, SRAM, EDORAM, SDRAM, RDRAM, NVRAM, VGRAM, dan DDR. Berikutnya adalah read-only memory atau ROM, termasuk dalam kategori jenis non-volatile memory, artinya isi memori akan tetap ada meskipun sumber daya dimatikan. Dalam ROM biasanya diisi Basic Input Output System atau pada komputer disebut BIOS. Dan isi dari BIOS ini secara default sudah disediakan oleh pabrik pembuat komputer. Memori berikutnya adalah cache memory, termasuk dalam jenis volatile. Berfungsi seperti RAM tetapi bekerja lebih responsif. Pada umumnya, cache ditempatkan di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi sebelum diberikan kepada memori utama. Kemudian ada hard disk yang digunakan sebagai penyimpan program dan data secara permanen. Macam-macam hard disk antara lain adalah tipe SATA, IBA, SSD. Dan disebutkan terakhir adalah tipe terbaru.
Kemudian flash disk, sama seperti hard disk, flash disk digunakan sebagai media penyimpanan program dan data secara permanen. Demikian materi mengenai memori yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.